Indonesia adalah negara yang lahir melalui perjuangan panjang dan berdarah-darah. Namun, perjuangan belum selesai ketika kemerdekaan diraih justru setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Indonesia menghadapi berbagai tantangan besar dalam membangun bangsa. Salah satu bab penting dalam sejarah politik Indonesia adalah masa demokrasi terpimpin yang berlangsung sejak tahun 1959 hingga 1965. Masa ini menjadi tonggak pergeseran sistem politik yang sangat menentukan arah perjalanan bangsa Indonesia. Demokrasi terpimpin muncul sebagai respon terhadap ketidakstabilan atau parlementer, pemerintahan yang silih berganti, konflik antar partai, dan ketidakmampuan pemerintah menyelesaikan masalah sosial ekonomi membuat Presiden Soekarno merasa sistem demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan Konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan menandai awal dari masa demokrasi terpimpin. Dalam sistem ini kekuasaan lebih banyak terpusat di tangan presiden dan tidak ada lagi pembagian kekuasaan yang seimbang antara legislatif dan eksekutif. Demokrasi terpimpin menempatkan Presiden Soekarno sebagai pemimpin utama negara yang tidak hanya menjalankan pemerintahan tetapi juga menjadi simbol persatuan, pengarah ideologi, bahkan panglima tertinggi. Dalam pidato-pidatonya, Soekarno menekankan pentingnya persatuan nasional dan revolusi sebagai kekuatan utama bangsa Indonesia. Konsep demokrasi terpimpin juga diwujudkan dalam pembentukan Manipul Usdek, yang merupakan singkatan dari Manifesto Politik Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Manipul Usdek menjadi ideologi resmi negara dan dasar penilaian terhadap setiap kebijakan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, demokrasi terpimpin ditandai dengan melemahnya peran partai politik dan menguatnya kekuasaan presiden. Partai-partai politik dipaksa untuk tunduk pada garis politik Presiden Soekarno. DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan dan diganti dengan DPR-GR yang anggotanya ditunjuk langsung oleh Presiden. Selain itu, peran militer dalam politik semakin menonjol. Tentara Nasional Indonesia mendapatkan banyak posisi strategis di pemerintahan dan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin. Pers juga dikontrol secara ketat dan tidak diperkenankan mengkritik pemerintah. Salah satu faktor penting dalam masa ini adalah Partai Komunis Indonesia. PKI menjadi partai dengan anggota terbanyak dan mendapat dukungan besar dari Presiden Soekarno. Hubungan erat antara Soekarno dan PKI menimbulkan kecemasan di kalangan militer dan kelompok Islam karena dianggap mengancam ideologi Pancasila. Hubungan antara Soekarno, PKI, dan TNI membentuk segitiga kekuasaan yang rapuh. Ketegangan antara PKI dan TNI makin meningkat, apalagi dengan adanya tuduhan bahwa PKI berusaha menyusup ke dalam tubuh militer. Namun, Soekarno terus berupaya mempertahankan keseimbangan antara ketiganya. Dalam bidang ekonomi, kebijakan ekonomi terpimpin justru menimbulkan krisis. Pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan asing. Namun, tanpa perencanaan yang matang, banyak perusahaan menjadi tidak produktif dan korupsi merajalela. Inflasi melonjak tinggi hingga mencapai ribuan persen. Penyebabnya, rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Meski kondisi dalam negeri memburuk, Soekarno tetap aktif dalam percaturan politik internasional. Ia menggagas gerakan non-blok dan menjalani hubungan erat dengan negara-negara sosialis seperti Uni Soviet, Tiongkok, dan Korea Utara. Indonesia juga keluar dari PBB sebagai bentuk protes terhadap masuknya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Di bidang sosial dan budaya, pemerintah menggunakan seni dan budaya sebagai alat propaganda politik. Lagu-lagu revolusioner, patung-patung besar, dan proyek-proyek monumental seperti Monas dan Gelora Bung Karno dibangun untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan mendukung citra Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi. Akhir dari demokrasi. Puncak dari ketegangan politik terjadi pada malam 30 September 1965
ketika sekelompok orang yang menamakan diri Gerakan 30 September G30S menculik dan membunuh 6 Jenderal TNI AD. Peristiwa ini memicu krisis politik yang luar biasa. Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih komando dan melakukan penumpasan terhadap G30S yang disebutnya sebagai gerakan yang dilakukan PKI. Dalam waktu singkat, PKI dibubarkan dan jutaan anggotanya ditangkap, dipenjara atau dibunuh. Soekarno yang dianggap bertanggung jawab karena kedekatannya dengan PKI kehilangan dukungan dari militer dan rakyat. Pada Maret 1966, Soekarno menyerahkan surat perintah 11 Maret Super Semar kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Super Semar menjadi awal dari berakhirnya kekuasaan Soekarno. Soeharto perlahan mengambil alih kekuasaan dan pada tahun 1967 MPRS secara resmi mencabut mandat Soekarno sebagai presiden. Masa demokrasi terpimpin pun berakhir dan digantikan oleh masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Dampak demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin meninggalkan warisan yang kompleks bagi bangsa Indonesia. Di satu sisi, Soekarno berhasil membangun simbol-simbol kebanggaan nasional dan memainkan peran penting dalam politik internasional. Namun di sisi lain, sistem ini juga menimbulkan otoritarisme, krisis ekonomi, dan konflik ideologis yang berujung pada kekerasan massal. Penutup, demokrasi terpimpin menjadi pelajaran berharga bagi perjalanan politik Indonesia. Sistem yang terlalu berpusat pada satu orang dan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi menyebabkan ketimpangan kekuasaan dan berakhir dengan kehancuran. Kini, sejarah masa demokrasi terpimpin menjadi pengingat bahwa demokrasi membutuhkan keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan, serta partisipasi aktif rakyat dalam menjaga jalannya pemerintahan.